Kembali lagi bersama saya ya, tentunya di Agus Iman Dharma YouTube channel. Apa kabarnya teman-teman ya? Nah, di konten kali ini merupakan konten jawaban ya atas pertanyaan yang kemarin ada DM ke saya ya dari salah satu viewer. Saya nggak usah sebutin namanya ya. Itu beliau menanyakan, Pak, gear-gear konten yang Bapak pakai itu gearnya gear apa? Maksudnya gear itu alatnya teman-teman ya, kameranya, mic-nya, lensanya, terus gimbalnya atau dan sebagainya. Pokoknya alat-alat dalam konten ya, yang teman-teman gunain untuk vlogging ya. Oke, langsung aja ya. Begini, buat para viewer, konten saya itu dibagi dua teman-teman. Ada konten outdoor sama konten indoor ya, di luar ruangan sama di dalam ruangan. Kalau konten outdoor, contohnya tuh kayak konten sepeda yang teman-teman bisa tonton ya. Itu di sepeda itu kontennya saya pakai action cam teman-teman. Ini teman-teman tahu ya. GoPro yang saya punya ini saya pakai GoPro Hero 4 ya, Hero 4. Nah, cuman ini yang udah lama ya teman-teman ya, Hero 4 ya. Udah ketinggalan berapa generasi tuh. Sekarang yang paling baru Hero 9 ya. Hero 9. Ini belum ada stabilizernya, teman-teman. Jadi, harus pakai stabilizer. Ini gimbal, ya. Gimbal yang saya pakai ini, saya pakai Zhiyun Kren M2, ya. Sini ada. Tuh, ya. Ya kan? Ada Zhiyun Kren M2. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau untuk syuting di luar ini ya, kita bicara di luar sepeda ya, itu harus pakai gimbal teman-teman, kalau pakai GoPro, karena dia belum ada internal stabilizernya, electronic stabilizernya belum ada, seperti halnya kayak Hero 9 ya, beda. Nah, terus apalagi Pak? Nah, saya pakai untuk vlogging ini yang sekarang ini saya pakai Nikon Z50 teman-teman ya, Nikon Z50. Nah, ini kalau Nikon Z50 itu adalah merupakan kamera mirrorless dari Nikon, teman-teman, ya. Kenapa saya pakai Nikon? Memang basically dari dulu saya memang menggunakan D610 nih sebelumnya, ya. Lah, Gus, kenapa nggak pakai video pakai D610? Nggak maksimal, teman-teman. Saya udah pernah coba. Dia autofocusnya tuh goyang, ya, maju mundur, ya. Tidak blur langsung jelas gitu, blur langsung jelas. Jadi fokusnya itu masih dia mencari terus. Nah, itu karena kalau untuk DSLR ini, untuk Nikon ya terutama ya, beda lagi dengan brand-brand lain seperti kayak Sony ya. Itu Sony itu bagus, Sony A7 ya, A7 atau Sony yang A6400. Nah, itu ya kecil ya, itu bagus teman-teman. Dia nggak ada maju mundur seperti Nikon. Untuk video bagus ya. Nah, berhubung tadinya saya mau ambil Sony loh teman-teman ya, sejak sekarang udah banyak konten nih ya, saya bikin konten ya, saya perlu kamera yang mumpuni ya, yang bener-bener cepet fokusnya. Nah, saya mau ambil Sony yang A6400 tuh pada saat itu, 6400 deh kalau nggak salah ya, yang kecil juga. Saya suka yang kecil kalau yang untuk vlogging, jadi mudah dibawa ya. Nah, kalau A7 Mark III, Mark II itu kan dia DSLR, mirrorless tapi bukan itu dia bagus ya, DSLR tapi bagus teman-teman. Fokusnya tuh bagus, nggak maju mundur. Kalau Nikon itu D610 DSLR-nya masih maju mundur, belum maksimal untuk videografi ya. Makanya saya ambil. Nggak lama Nikon ngeluarin mirrorless ya, dari mulai Z50 yang APS-C ya, kalau di Nikon tuh DX ya, lensa DX atau APS-C ya, crop factor. Nah, terus ada lagi yang full frame-nya itu Z6. Nah, Z6 terus Z7 kan dua tuh. Nah, cuman kan kalau yang Z6 Z7 full frame teman-teman, FX ya kalau di istilah di Nikon. Nah, saya pikir nggak perlu juga lah yang full frame, karena full frame kan saya udah ada di D610. Jadi
Saya ambil Z50 ini yang sekarang saya pakai videonya teman-teman ya. Nah, terus saya mau jelasin lagi sekarang lensa ya. Lensa yang untuk ini ya, ini kan full frame. Lensa full frame saya cuma 2 teman-teman. Satu lensa kit bawaannya D610 ya, ini biar teman-teman jelas. Tuh. Ini Nikkor AFS 2485 ya, 2485 ya. Ini lensa full frame, ini kit bawaannya si D610 ya. Terus sama ada lensa makro teman-teman. Nih lensa makro, ini lensa makro, ini Nikkor AF 50 mm f1,8 teman-teman ya. Ini yang full frame-nya, dua lensa. Terus saya ada satu lensa DX atau APS-C. Nah, ini lensa. Ini lensa sapu jagat saya beli karena ini untuk traveling biasanya saya pakai. Ya, untuk traveling. Jadi ngeker jarak jauh ini pakai tele. Ini lensa tele disebutnya ya, lensa sapu jagat. Ini dari mulai 18 sampai 300 mm ya. 18 300 mm f 3,5 sampai 5,6 G gitu. Ya. Ini saya pakai lensa ini. Nah, terus yang saya pakai sekarang di video ini ya, itu Z50 dengan lensa kit 1650 ya, 1650 mm ya. Ini DX teman-teman ya, DX atau APS-C. Nah, saya mau misalkan contoh mau pakai lensa DSLR yang ini ya. Ini sama-sama DX kan, DX sama DX ya, APS-C sama APS-C ya. Tapi kan mountingnya beda, Gus. Nah, sedangkan Z50 kan mounting basicnya Z-mount ya. Dan ini F-mount. Mana bisa? Bisa. Teman-teman bisa beli FTZ adapter. Nih. F to Z. Tuh, di sini tuh. Nah, F to Z. Jadi F to Z. Jadi F mount to Z mount. Jadi teman-teman bisa pasang. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kamera Nikon yang Z mount, ya contohnya Z50, Z5, Z6, ya Z7, baik Z6 Mark II atau Z7 Mark II, teman-teman, wah sayang dong lensa DSLR gua, nggak usah khawatir, teman-teman bisa pakai, ya bisa pakai dengan adapter ini ya, Z mount to F mount ya, jadi bisa pakai. Beda nggak? Nggak ada bedanya, sama aja dibanding teman-teman beli lensa Z mount lagi ya, harganya lebih mahal ya. Lensa mirrorless lebih mahal teman-teman, bukan lebih murah, tapi memang dalam segi ukuran lebih ramping dan lebih kecil, tapi harganya yang saya udah cek itu lumayan tinggi gitu. Oke, lanjut ya. Terus saya pakai di sini. Nah, ini gimbal ini, stabilizer ini, saya pakai Zhiyun Crane M2 ya teman-teman ya. Zhiyun Crane M2. Tuh, ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini, biar teman-teman tahu. Nah, Zhiyun Crane M2. Nah, Zhiyun Crane M2 ini saya pakai untuk vlogging teman-teman. Bisa dengan menggunakan GoPro, dan ini kameranya saya pakai di video ini Z50 ya, karena dia kecil ya. Kalau teman-teman pakai ini, saya nggak rekomen karena ini DSLR ini berat, dan ini juga untuk video nggak maksimal teman. Dia jagonya untuk image, still image, foto. Ini keren gambar. Kenapa saya pertahanin? Karena ini oke banget ya. Gambarnya, coloringnya juga natural banget. Saya suka D610, jadi saya masih pertahanin gitu teman-teman. Terus apalagi ya, saya mau sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi bukan berarti
Sekarang kan eranya mirrorless. Wah, kamera gue masih DSLR nih, gue jual aja. Nggak perlu sih teman-teman, karena kalau kamera itu harganya bukan suatu barang yang apa, inflasinya naik terus, nggak ada, depresiasinya tinggi teman-teman ya. Jadi saran saya sih nggak usah dijual. Kalau paling mau invest lagi tambah unit itu boleh. Tapi kalau saya penggunaannya cermat teman-teman. Jadi gini, ini supaya saya nggak harus keluar uang, saya kan ini pakai mirrorless G50. Tapi suatu saat saya bisa pakai foto, bisa nggak? Bisa. Tapi kan lensanya cuma yang kit 1650. Bisa, saya pakai ini aja dengan adapter ini, yang seperti yang saya jelasin tadi, F2Z ya, FTZ. Nah, adapter ini bisa teman-teman. Jadi teman-teman lebih hemat tanpa harus beli lensa lagi, karena lensa harganya lumayan loh teman-teman, lensa ya. Jadi itu ya buat teman-teman ya, untuk segi gear yang saya pakai. Terus Gus pakai ini lagi nggak, mic eksternal? Oh perlu. Kalau untuk vlogging saya pakai kamera itu perlu. Nah saya ada 2 mic teman-teman. Ini mic-nya mic yang pendek ya. Ini stereo teman-teman. Ini Nikon ME1 ya, Nikon ME1 ya. Ini stereo, mic stereo. Saya pakai satu ya, mic stereo. Sama yang dipakai ini adalah Rode Wireless Go yang saya pakai ini sekarang nih ya, di shoe mount ini ya. Ini Rode Wireless Go itu yang mono ya, bukan yang stereo. Kenapa saya pakai yang 2 mic ini? Karena tergantung momen teman-teman. Kalau yang momennya emang harus ada dimensi, saya pakai yang stereo. Tapi kalau untuk kayak contoh kayak vlogging begini ya, untuk informasi segini ya nggak perlu stereo lah. Saya pakai yang Rode Wireless Go. Nah teman-teman, terus mic-nya ada lagi teman-teman ya. Jadi selain untuk mic yang di hot shoe ya, saya pakai untuk wireless mic teman-teman. Wireless mic ini biasanya saya gunakan kalau saya ngevlog di outdoor atau nge-review tempat kuliner ya. Ini saya pakai Saramonic ya, Saramonic Blink 500 ya. Saramonic Blink 500 ini itu yang B2. Jadi ada satu ini ya, satu receiver ya, transmitternya 2, bisa 2 user ya. Jadi buat teman-teman di sini ya, jadi kalau konten nge-review makanan atau di outdoor kan berisik ya. Kalau berisik tuh biasanya akan menutupi kalau pakai kamera yang di hot shoe. What? Kamera di hot shoe. Untuk mic eksternal di hot shoe itu akan ketutup suaranya sama bising di luar. Nah, supaya menutup suaranya itu lebih fokus ke suara teman-teman, teman-teman harus pakai yang wireless mic ini. Ini buat vlogging di outdoor gitu. Jadi saya pakai Saramonic Blink 500 ya. Jadi transmitternya 2 ya, B2. Terus receivernya ini tinggal dipasang di hot shoe di sini, teman-teman. Ya, di hot shoe sini tinggal dipasang. Gitu. Terus apa lagi ya? Terus kalau ini saya pakai tripod ya, tripodnya itu dari Photo Pro ya, Photo Pro ya. Itu saya pakai Photo Pro. Udah sih teman-teman, sekian itu aja. Oh ya, terus ada yang nanya lagi nih kemarin, viewer ini nanya seperti ini, Gus kalau misalkan untuk video Anda pakai SD card-nya apa? Saya pakai SanDisk teman-teman, SanDisk Extreme Pro ya, Extreme Pro yang 64 GB ya. Jadi untuk fotonya itu yang ini. Kalau foto itu saya pakai SanDisk Ultra yang 64 GB ya. Kalau yang ininya nggak bisa ya, karena kan saya pakai vlogging ya, cuma satu. Cukup sih 64 GB untuk jangka waktu 30 menit teman-teman ya. Durasinya kan satu rekaman video itu 30 menit teman-teman ya, kalau untuk mirrorless ini. Jadi
sangat cukup menurut saya. Oke, sekian dulu info dari saya mengenai gear-gear yang saya pakai untuk konten. Oke, seperti biasa ya teman-teman ya, jika teman-teman suka silahkan like, share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas video saya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.